Bab 1068. Menang dan dengarkan aku. Apa lagi yang bisa kulakukan? Tidak bisa kan jika hanya melihat mereka menunggu dan mati di penjara bawah tanah, sementara kita tidak melakukan apa-apa di sini. Pak Bir menghela nafas panjang dan tersenyum pahit. Bocah Qin, tidakkah kau melihatku memarahi Ganteng sepanjang hari dan mengatai dia bodoh? Tapi aku hanya punya dia saja sebagai muridku, dan wanita tua itu juga keturunan dari suku Ye. Jika kita tidak peduli terhadap mereka, mereka tidak akan punya harapan lagi. Pokoknya, kita sudah semakin tua, dan tidak masalah jika harus mati di dalam sekte Wen Dao. Selama kita bisa menyelamatkan mereka, kita tidak akan ragu-ragu. Jika menunggu lebih lama lagi, maka kekuatan kita hanya akan semakin lemah saja setiap harinya, dan entah sampai kapan mereka bisa bertahan di sana. Eric Qin merasa tidak nyaman setelah mendengar itu. Keduanya tidak mengatakan apapun kepada Ye Zun, dan malah berencana mengorbankan diri mereka, dengan menyelamatkan mereka berdua yang berada di dalam tahanan. Senior, aku merasa jika akulah yang lebih sesuai, kata Eric Qin santai. Nak, apakah kamu akan menyelamatkan mereka juga? Wanita tua itu datang dari belakang, matanya menatap tajam kepada Eric Qin saat mendengar ini. Eric Qin, jangan membuat masalah, kamu masih muda dan memiliki masa depan cerah, apa gunanya menemani kita sampai mati ke sana? Pak Bir pun melambaikan tangannya. Senior. Eric Qin tersenyum dan berkata, kalian menganggap Ye Zun dan Ganteng Tai sebagai murid kalian, dan aku juga menganggap mereka sebagai saudaraku. Kalian tidak bisa membiarkan mereka mati begitu saja, maka sama halnya denganku. Apa kamu bersungguh-sungguh? Pak Bir menatap Eric Qin cukup lama, dan menemukan bahwa sikap Eric Qin memang sangat tegas. Kemudian dia berkata, melakukan hal semacam ini sangat berbahaya. Aku tidak berencana untuk kembali hidup-hidup, bahkan kamu pun bisa tidak melarikan diri jika itu terjadi. Dan ini rencana yang besar, kamu perlu membuat perencanaan yang matang sebelumnya. Apakah kamu punya rencana? Tentu saja, dan rencanaku lebih memungkinkan daripada rencana yang kamu miliki. Eric Qin berbicara tentang pemikirannya dan juga menjelaskan beberapa detailnya secara rinci. Mendengar kata-kata ini, Pak Bir dan wanita tua itu mengurangi rasa cemas di wajah mereka, dan mereka berdua perlahan-lahan menunjukkan keterkejutan yang tidak mereka duga sebelumnya. Dan pada akhirnya mereka berdua membelalakan kedua mata mereka karena terkejut. Bukan karena betapa halusnya rencana Eric Qin, dan betapa sulit ditebaknya rencana yang dia miliki, bahkan tidak ada kemungkinan bisa melakukan manipulasi halus dalam hal ini. Bagaimanapun juga, sekte Wen Dao begitu menjulang tinggi, mereka yang kuat tidak bisa tertipu oleh beberapa kata saja yang sudah mereka manipulasi. Itu adalah sumber daya dan metode yang dapat digunakan Eric Qin, yang jauh lebih baik daripada yang mereka miliki. Rencana Eric Qin mencakup dunia tersembunyi, dunia luar, dan klan iblis. Istriku, anak ini sepertinya memiliki rencana yang masuk akal. Pak Bir berpikir sambil memelintir janggutnya. Sepertinya anak ini sudah lama bergaul dengan Ganteng kita, dan dia menjadi lebih bijak. Seharusnya dia mempelajari ini dari Ye Zun, dia sangat pintar, kata wanita tua itu dengan santai. Senior, ini tentang waktu, jangan membual tentang kedua murid kalian. Eric Qin dibuat tidak berdaya oleh perdebatan mereka. Bisa atau tidaknya rencana itu dilakukan tergantung kalian. Jika kalian berdua juga turun tangan, maka hanya akan menghancurkan rencanaku saja nantinya. Kedengarannya bagus, tapi ini masalah hidup dan mati. Apakah kamu mampu melakukan ini? Wanita tua itu mengerutkan kening. Pak Bir juga mengangguk setuju. Eric Qin tersenyum tipis. Di dunia latihan, bagaimanapun juga, dia masih harus mengandalkan kekuatannya untuk menjawab mereka. Saat ini, dia hanya mengatakannya dengan baik, tetapi itu masih belum cukup. Dia masih harus meyakinkan kedua tetua dan menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya.
Pak Bir, Nenek Melati, tadi aku dengar kalian berdua berkata bahwa yang kalah akan mendengarkan yang menang. Kedengarannya ide itu bisa dilakukan. Eric Kin bangkit, tersenyum dan mundur beberapa langkah. Kalian berdua mau bersamaan. Jika aku menang, kalian harus mendengarkanku. Bagaimana? Bocah Kin, sombong sekali. Meskipun meridianmu pulih dalam waktu sesingkat itu, sudah bagus jika kultivasimu tidak memburuk. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi lawanku? Kesombonganku juga sebagian besar belajar dari Pak Bir. Nenek Melati menggerutu tak percaya. Dua senior, apakah aku memiliki kemampuan atau tidak? Maka kalian akan tahu jika mencobanya. Eric Kin tersenyum tipis. Besar sekali perkataanmu. Kalau begitu aku akan mencoba keterampilanmu. Pak Bir menyesap anggurnya, lalu dia mendengus, menggoyangkan badannya, lalu bergegas menuju mendekati Eric Kin. Seluruh energi vitalitas dalam tubuhnya meledak, dan kulitnya sepertinya dilapisi dengan lapisan perunggu, yang dalam sekejap mata berubah menjadi sangat keras. Bang bang bang. Eric Kin juga menggunakan teknik energi vitalitas, dan dengan cepat mulai bertarung melawan Pak Bir beberapa kali. Ruang hantaman bergetar, dan energi semangat terbang mencuat secara acak. Energi semangat mengubah energi vitalitas. Wah, kamu bahkan sudah menguasai energi vitalitas. Mata Pak Bir berbinar penuh keterkejutan. Awalnya dia mengira Eric Kin butuh setidaknya 1 tahun untuk menyelesaikan transformasi energi semangat, tapi ini baru beberapa bulan berlalu saja dia sudah menguasainya. Bakat anak ini luar biasa. Kalau begitu aku tidak akan mengalah denganmu. Pak Bir menyeringai, dan juga memusatkan semangatnya yang biasa. Keduanya bermain melawan satu sama lain lagi. Kali ini Pak Bir mencoba yang terbaik. Tinjunya meraung, dan kekuatan gemetar bumi seakan menghancurkan gunung. Tapi Eric Kin seperti pilar Optimus yang berakar di bumi. Entah bagaimanapun Pak Bir menyerang, dia tidak bergerak dan tetap kokoh seperti gunung, dan tidak terlihat kewalahan akan serangannya. Lumayan juga ternyata, kalau begitu aku juga akan mencoba kehalusanmu. Nenek Melati menyaksikan Pak Bir dan Eric Kin bermain dengan pijakan yang sama, dan dia memutuskan bergabung dalam pertempuran dengan tongkat kepala naganya. Hei, serangan Reiki, kamu bahkan bisa menggunakan 2 kekuatan pada saat bersamaan. Nenek Melati juga berseru kagum. Eric Kin tersenyum tipis, tubuhnya meledak, dan membuat keduanya terguncang kembali. Kakek tua, sepertinya kita harus menunjukkan beberapa keterampilan kita yang sesungguhnya. Jika tidak kita akan habis oleh anak ini. Nenek Melati dan Pak Bir saling bersitatap, dan keduanya bergegas kembali menyerang dengan sekuat tenaga. Eric Kin menghentakkan kakinya dan mengeluarkan pedang terbang buatannya. Ratusan pedang terbang muncul dan mengguncang segalanya. Ini tidak berguna bagiku. Pak Bir mencibir pelan, dan cahaya logam di kulitnya melonjak. Ketika pedang terbang jatuh, semuanya terpental kembali. Dia melompat dan bergegas masuk ke dalam badai pedang. Senior, bagaimana dengan mantra ilmu sihirku ini? Eric Kin tersenyum, menghadapi tinju yang diledakkan Pak Bir. Kekuatan tubuhnya juga ditunjukkan dan kekuatannya tiba-tiba meningkat sangat tajam. Bumem. Dengan 2 kepalan bersentuhan, mata Pak Bir langsung dibuat tercengang. Dia mempraktikkan praktik kuno pemurnian tubuh sepanjang hidupnya, yang membuat kulitnya sekeras baja, meridian serta tulangnya sangat kuat. Kekuatan yang sama bahkan mencapai puluhan kali lebih kuat daripada petarung biasa. Tapi begitu serangan berbenturan, dia hanya merasakan jika ada serangan yang begitu besar menghantam lengannya. Kekuatan Eric Kin secara tak terduga melampaui kekuatan yang dia miliki. Pak Bir bahkan sampai terdorong ke belakang, dan membuatnya jatuh terkapar. Nenek tua, gunakan tipuanmu, kalau tidak kita akan dipermalukan hari ini. Pak Bir bangkit dan berteriak, kamu tidak perlu menyuruhku. Nenek Melati menyeletuk, menatap tajam kedua mata Eric Kin,
Pupilnya tiba-tiba berubah menjadi dua, dan kemudian berubah menjadi kelopak bunga yang mekar. Erikin menyapu balik tatapan kedua mata ini. Dia hanya merasa pusing, seolah-olah ada dunia di dalam mata ini yang berhasil menarik semua perhatiannya. Untung saja aku bisa diandalkan. Orang tua itu benar-benar tidak berguna. Kamu hanya bisa mengandalkanku untuk mendapatkan kemenangan. Nenek Melati memandang Erikin yang berdiri dengan bodoh di tempatnya tanpa bergeming. Dia benar-benar kehilangan kekuatan tempurnya. Dia tersenyum penuh kemenangan dan melihat ke arah Pak Bir yang dibuat mematung juga di tempatnya. Nenek tua, jangan banyak omong, coba lihat lebih dekat dan lihat apa yang terjadi, kata Pak Bir dalam hati. Nenek Melati sempat dibuat terkejut untuk sesaat, dan ketika dia menoleh perlahan, raut wajahnya seketika langsung berubah. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.